坐稳了，穿梭到太初空域的核心地带。我们要直接穿。这里最大直径为。却没想到恰恰相反。自浑然，我放弃。看到了一丝奥妙。妙！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-148. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah bertemu kembali dengan istrinya yang secara diam-diam ternyata sang istri sedang mempersiapkan diri untuk membuat sebuah bisnis yang agar bisa bekerja sama dengan Universe Corporation agar nantinya Shu Qin bisa berdekatan lagi dengan Lo Feng. Karena Shu Qin sebagai istri dirinya tidak ingin selalu ditinggal oleh Lo Feng. Dirinya selalu ingin menemani suaminya di level yang setara. Sedangkan untuk Lo Feng kemarin karena telah berhasil melewati jembatan Tongtian level kelima membuat Lo Feng memiliki kesempatan untuk mempunyai seorang guru. Dan Lo Feng memilih Master Truyan sebagai gurunya. Dan di pertemuan pertama Lo Feng dengan Master Truyan menyambut Lo Feng dengan bahagia. Yang bahkan Lo Feng langsung diterima menjadi murid magang dari Master Truyan. Singkatnya pembelajaran Lo Feng pun berlanjut dengan Master Truyan, yaitu Lo Feng mempelajari teknik dari tata ruang. Sampai pada akhirnya Lo Feng bisa melewati jembatan Tongtiang level kelima. Dan itu merupakan niti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertemuan Lo Feng bersama dengan sang gurunya yang sekarang Master Truyan, dan juga Lo Feng. Mereka berdua telah menjadi murid dan juga guru sebenarnya. Yang di sini ternyata juga Lo Feng telah melewati pelatihannya di kota Primal Chaos selama 30 tahun, yang artinya pelatihan Lo Feng telah usai. Yang pada saat ini ternyata Lo Feng akan melewati pelatihan keduanya, yaitu pergi ke wilayah udara Taichu. Yang di sini Master Truyan mengingatkan kepada Lo Feng bahwasanya di kota dari udara Taichu merupakan tempat yang lebih berbahaya daripada kota Primal Chaos. Mendengar hal itu membuat Lo Feng menjadi cukup terkejut karena tak menyangka di kota Primal Chaos sendiri ada beberapa peserta yang tewas. Tetapi ternyata tempat ini jauh lebih aman daripada tempat dari udara Taichu. Master Truyan menjelaskan bahwasanya wilayah udara Taichu lebih berbahaya dari kota Primal Chaos bahkan sampai 100 kali lipat. Yang di sini pun sang guru meminta kepada Lo Feng untuk berhati-hati di sana, dan jika Lo Feng mengalami kesulitan maka Lo Feng diperbolehkan untuk memanggil dirinya, maka ia nantinya akan membantu Lo Feng. Mendengar hal itu pun membuat Lo Feng bahagia dan langsung Lo Feng memberikan hormat kepada gurunya, dan setelah itu Lo Feng pergi dari sana. Dan lalu Lo Feng pun pergi menaiki pesawat luar angkasa yang akan membawa dirinya bersama dengan para peserta lainnya pergi ke wilayah udara Taichu. Singkatnya mereka telah berada di dalam pesawat tersebut, yang di sini Lo Feng merangkum perkembangannya selama 30 pelatihan di kota dari Primal Chaos ini. Yang di sini ternyata Lo Feng mendapatkan banyak perkembangan, yaitu dirinya telah memahami hukum tata ruang dan juga perkembangan kekuatan dari tanduk emas dan juga klan Mosha, yang sekarang mereka berdua telah berada di ranah Master Domain tingkatan ke-6, membuat Lo Feng banyak sekali mengalami perkembangan. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja Lo Feng mendapatkan panggilan dari adiknya, yang di sini adiknya Lo Feng menyuruh kepada Lo Feng untuk pergi ke tempat dari virtual alam semesta karena adanya seseorang yang ingin berbicara kepada Lo Feng. Lo Feng yang mendengar itu cukup kebingungan karena jarang sekali adiknya Lo Feng meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah mengenai urusan dari bisnis keluarga Pinghai mereka. Lo Feng pun merasa
merasa khawatir apakah ini merupakan masalah yang besar. Lalu Lo Feng pun pergi ke dunia virtual menggunakan helmnya. Singkatnya, Lo Feng pun memasuki dunia virtual yang di sana Lo Feng tak disangka malah bertemu dengan Xu Xin, orang yang ingin membicarakan perusahaan Ping Hai kepada Lo Feng. Hal ini pun membuat Lo Feng cukup kaget. 终于让平海的净资产与极具潜力的未来产业，所以我们在前。 Dan setelah itu Xu Xin bersama dengan Lo Feng mereka berduaan sambil di sini Xu Xin menjelaskan apa yang terjadi kepada Lo Feng, yang dimana Xu Xin memberitahu bahwasanya perusahaan Ping Hai mereka sekarang telah meraup keuntungannya sangat besar sampai membuat mereka bisa menjadi anak perusahaan dari Virtual Corporation, yang dimana ini memberikan keuntungan besar kepada perusahaan Ping Hai mereka. Bahkan mereka sekarang memiliki kekayaan sampai 100.000 dari logam campuran, dan juga mereka telah menjadi anggota inti dari Virtual Corporation. Mendengar hal itu membuat Lo Feng cukup kaget karena jabatan ini setara dengan dirinya. Dan juga Xu Xin memberitahu berkat kekayaan yang telah mereka terima, Xu Xin menggunakan kekayaan itu untuk membantu perkembangan planet bumi, yaitu membantu imigrasi dan juga memberikan keamanan ketat untuk pengawasan dari Monster Zerg, yang sekarang mereka bisa mengawasi Monster Zerg lebih jauh lagi. Tetapi di sini Xu Xin meminta maaf kepada Lo Feng karena dirinya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Lo Feng mengenai perkembangan dari perusahaan Ping Hai mereka. Tetapi setelah itu Lo Feng langsung memeluk Xu Xin dari belakang, berterima kasih kepada Xu Xin dan meminta maaf karena ia tahu kalau Xu Xin telah melewati perjuangannya sangat besar agar bisa bersanding dengan Lo Feng. Lo Feng juga meminta maaf karena dirinya tidak bisa menemani Xu Xin sekarang karena Lo Feng masih harus pergi ke wilayah dari udara Taichu. Tetapi Lo Feng berjanji setelah dirinya menyelesaikan pelatihan ini maka Lo Feng akan segera kembali berkumpul bersama seluruh keluarganya. Tetapi Xu Xin menenangkan hal tersebut, yang di sini Xu Xin menyuruh kepada Lo Feng untuk berfokus saja pada pelatihannya karena di sini mereka saling memiliki kesibukan satu sama lain, yang dimana Lo Feng masih melakukan pelatihan di udara Taichu sedangkan Xu Xin juga memiliki kesibukan untuk mengurusi bisnis Ping Hai mereka, yang di sana juga Xu Xin menunjukkan laporan dari adiknya serta para karyawan lainnya yang membutuhkan Xu Xin sesegera mungkin, yang hal ini pun membuat suasana di antara mereka berdua mencair dan mereka berdua saling tertawa satu sama lain mentertawakan kesibukan mereka masing-masing. Dan setelah itu pun pembicaraan di antara mereka berdua pun telah usai. Lanjut ke perjalanan Lo Feng menuju ke tempat dari udara Taichu. Perjalanan Lo Feng sekarang telah menempuh jarak yang cukup jauh, yang di sini mereka semua juga mendapatkan informasi dari Long Jun mengenai perjalanan mereka. Long Jun menjelaskan kepada mereka mengenai wilayah udara Taichu yang merupakan tempat yang sangat misterius, yang alasan terbentuknya juga tidak diketahui. Tetapi yang mereka tahu di wilayah udara Taichu ini memiliki energi luar angkasa dengan jumlah yang sangat banyak yang dapat membantu pelatihan mereka dengan sangat baik. Yang wilayah udara Taichu sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yang setiap bagiannya memiliki keuntungan masing-masing. Dan di sini Long Jun berharap menara udara Taichu akan membantu perkembangan latihan mereka dengan sangat baik. Lo Feng sendiri yang mendengar itu juga bersemangat karena dirinya berharap pelatihan dari udara Taichu ini akan membantu mempercepat perkembangannya. Singkat cerita, Lo Feng pun telah memulai pelatihan di udara Taichu ini di dalam dunia virtual. 我们要直接传，这里最大直径为。 Tetapi setelah melakukan pelatihan cukup lama, ternyata Lo Feng malah mendapatkan hasil sebaliknya. Yang di sini ternyata Lo Feng bukannya mengalami perkembangan, Lo Feng malah mendapatkan penghambatan. Yang di sini Lo Feng juga memberitahu kepada temannya Ron Jun dan juga Uka. Tetapi untuk orang yang membenci Lo Feng, yaitu Gelasi, ia merasa senang melihat Lo Feng yang mengalami penghambatan kembali. Singkat cerita, Lo Feng pun bertemu dengan Babata dan memberitahu penghambatan pelatihannya yang ia alami mengenai pemahaman dari harta yang senya dan juga pembelajaran teknik. Babata yang mendengar itu telah menyadari hal ini, yang di sini pun Babata akan membantu Lo Feng untuk bisa berkembang dengan cepat, yang dimana Babata akan membantu pelatihannya Lo Feng dengan akan memberikan pelatihan kepada Lo Feng, yaitu melawan bawahan dari Tuan Huyanbo. Yang kali ini Babata memperkenalkan bawahan Huyanbo yang disebut dengan Yibo. Babata menjelaskan latar belakang dari Yibo yang memiliki pemahaman dari kekuatan mental yang
sangat baik dari semua bawahannya Master Huyanbo. Ia memiliki teknik yang hebat dan bahkan ia merupakan anggota dari prajurit bayaran yang waktu itu Yibo telah memiliki tugas untuk mengakhiri Master Huyanbo. Tetapi Yibo mengalami kegagalan dalam misinya karena dikalahkan oleh Master Huyanbo yang membuat Yibo merasa tertarik dengan Master Huyanbo dan ia memilih untuk mengabdi menjadi bawahan dari Master Huyanbo seperti sekarang. Yang lalu pun Babata mulai mengaktifkan Yibo seketika ia bangkit dan langsung menghabisi Lo Feng dengan kekuatan mental dari senjata pisau terbangnya. Yang pergerakan itu sangat cepat membuat Lo Feng tak bisa melihat pergerakan dari Yibo ini. Kemudian pun pelatihan Lo Feng melawan Yibo dimulai, yang dimana Lo Feng mulai bertarung melawan Yibo. Yang dalam pertarungan itu terjadi pertarungannya sangat tidak seimbang antara Lo Feng dan juga Yibo. Pemahaman kekuatan mental dari Yibo sangat lebih besar daripada Lo Feng yang mampu membentuk sebuah pisau terbang dengan kekuatannya sangat mendominasi. Bahkan Lo Feng tak bisa untuk melihat bagaimana Yibo membentuk pisaunya menggunakan hukum dari tata ruang. Yang di sini Lo Feng berusaha untuk memecahkan misteri tersebut, tetapi Lo Feng tidak menemukan apa-apa, yang malah membuat Lo Feng hanya menemukan jalan buntu saja. Tetapi Lo Feng tak menyerah, ia melanjutkan pertarungan melawan Yibo. 看到了一丝奥妙。再来。 Yang pada akhirnya kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang mengalami stres karena dirinya masih berada di jalan buntu dalam pelatihannya, dan Lo Feng pun memutuskan untuk berbicara kepada Master Truyan. Yang di sini Master Truyan menenangkan kepada Lo Feng bahwasannya memang sulit untuk bagi seseorang memahami hukum dari tata ruang. Bahkan Master Truyan juga menjelaskan sebelum ada kota dari Primal Chaos, sebenarnya kota Primal Chaos juga tidak memiliki kekuatan hukum asal, tetapi orang-orang itu terus mempelajarinya sampai pada akhirnya mereka menemukan keberadaan dari energi hukum asal. Jadinya Master Truyan memberikan pengarahan kepada Lo Feng untuk mempelajari hukum asal lebih dalam lagi. Yang di sini Master Truyan juga memberikan sebuah gulungan teknik pembelajaran yang disebut dengan tata ruang waktu. Mendengar hal itu membuat Babata menjadi kaget karena buku ini merupakan teknik gulungan yang telah dirakum oleh seorang Master Primal Chaos dulunya yang juga membangun menara keterampilan di Primal Chaos. Yang di sini teknik ini merupakan teknik rangkuman dari ribuan teknik yang berbeda digabungkan menjadi satu teknik. Mendengar hal itu membuat Lo Feng menjadi sangat kaget dan ia sangat tertarik untuk mempelajarinya. Ia pun bertanya kepada Babata berapa harga dari teknik ini. Babata menjelaskan kalau harganya 1 miliar. Mendengar hal itu membuat Lo Feng menjadi sangat kaget, tetapi Babata menenangkannya bahwasannya itu merupakan harga dari satu set pelatihan saja. Sedangkan gulungan teknik ruang dan waktu telah dibagi menjadi beberapa jilid yang membuat harganya bisa dibeli secara cicilan, yaitu harganya bisa dibeli dari mulai 10.000 poin. Membuat Lo Feng sangat senang karena dirinya sendiri telah memiliki poin sampai 30.000 berkat pelatihan Lo Feng di tempat dari jembatan Tongtian sebelumnya. Lalu Lo Feng pun membeli 2 gulungan dari ruang dan waktu, dan Lo Feng pun mulai mempelajari teknik tersebut. Ya singkat cerita 30 hari pun telah berlalu. 九羽混沌杯第二。 Yang kita diberikan rangkuman bahwasannya Lo Feng telah mempelajari teknik dari tata ruang waktu, sekarang telah menguasai ribuan teknik baru pada teknik dari ruang dan waktu tersebut. Membuat Lo Feng menjadi sangat senang karena benar perkataan dari Master Truyan bahwasannya teknik ini membantu dirinya melampaui hambatan. Tetapi di saat itu Babata memberitahu bahwasannya Glacier lagi-lagi ingin mempermalukan Lo Feng dengan ia menantang Lo Feng untuk berduel. Lo Feng yang mendengar itu sekarang justru ia sangat tertarik karena ingin mengetes kekuatan baru yang telah ia pelajari. Yang di sini Lo Feng menerima tantangan tersebut dan Lo Feng pun bertemu dengan Glacier di arena pertarungan. Yang pertarungan ini disaksikan oleh seluruh peserta lainnya, termasuk teman-teman mereka semua yaitu Ronjun, Uka dan juga Longyun. Tetapi sayangnya sebelum pertarungan mereka berdua dimulai, ceritanya bersambung. Dan berikut cerita selanjutnya yang bakalan buat kalian cukup terkejut.
Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang tak puas dengan hasil pelatihannya, yang di sini Lo Feng ingin segera cepat-cepat untuk bisa meningkatkan kekuatannya, menganggap kalau pelatihan dengan metode lembut tidak cocok dengan Lo Feng. Lo Feng lebih pantas untuk melatih dirinya dengan jalur yang lebih menantang dan juga lebih berat, yang tanpa setelah itu Lo Feng menggunakan armor dari versi The Movie-nya coy, yang kemungkinan besar episode selanjutnya itu merupakan episode setelah The Movie, karena Swellstar The Movie bakalan tayang Sabtu ini coy. Gokil, gak menyangka bakalan secepat itu. Jadi silakan menunggu hari Sabtu The Movie dari Swellstar. Dan setelah itu tampak Lo Feng yang merasa terbebani karena dirinya harus secepat mungkin untuk bisa menjadi kuat karena planet bumi yang berada dalam bahaya akibat dari para monster Zerg. Yang setelah itu tampak Lo Feng melakukan sebuah metode dengan mempercepat pelatihannya masuk ke sebuah cairan hijau yang sempat juga diberikan peringatan oleh Master Truyan. Dan selanjutnya Lo Feng mendapatkan dari Shushin bahwasanya sekarang markas dari monster Zerg telah mengeluarkan kabut beracun, dan juga Shushin mengatakan bahwasanya itu merupakan pembuka karena ternyata para monster Zerg sendiri telah keluar dari telur mereka dan mulai menyerang pihak manusia, yang di sini tampak Lee Sin bertarung melawan para monster Zerg ini. Cukup menarik juga cuy untuk episode selanjutnya, sepertinya setelah bagian The Movie, karena bagian The Movie sendiri merupakan penjelajahan Lo Feng di Sungai Darah, yang pada preview kali ini kita bisa melihat kalau episodenya langsung dilompat dengan monster Zerg yang telah menyerang bumi. Jadi kemungkinan besar bagian ini tuh setelah bagian The Movie-nya, yang secara garis besar berarti The Movie-nya itu bakalan nyambung dengan serial Donghua-nya, sama seperti Perfect World sebelumnya. Jadi bagi kalian yang ingin melihat cerita The Movie-nya, silahkan tunggu hari Sabtu besok. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 坐稳了，传送到太初空域的核心地带，我们要直接传。这里最大直径为。却没想到恰恰相反。